Hari ini knalbur. Aman, Bos. Emangnya aman ya? Tabungan ibu pasti aman, kan ada LPS. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Saudara Ketua Badan Tim Nasional yang juga anggota Exco PSSI Sumarji mengungkap alasan kehadiran pelatih Timnas Indonesia tak diungkap ke publik. PSSI menghargai privasi dan para kandidat masih berada di klub dan timnas suatu negara. Kaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi, ya, punya privasi. Yang kedua juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai siapa pelatih baru timnas yang sedang diseleksi PSSI. Kali ini bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ya, kita sama-sama penasaran, ada 5 nama yang sudah dikantongin katanya. Menurut Anda siapa mereka? Salah satunya mungkin Temur Kapatse dan Boyan Hodak. Oh. Tapi saya juga tidak terlalu yakin karena mungkin ada nama Jesus Casa. Tapi saya tidak terlalu yakin juga karena PSSI ini kan selalu penuh misteri. Tapi kalau bagi saya, mereka tidak perlu terburu-buru lah untuk menunjuk pelatih senior. Karena bagaimanapun kan kemarin harus belajar dari pengalaman
memecat Sintayong, terburu-buru menunjuk Patrick Kluivert, hingga hasilnya kan tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi sekarang mereka ambil pelajaran. Buat saya 1-2 minggu lagi, 1 bulan lagi nggak masalah juga, karena kan belum ada urgensi yang betul-betul mendesak untuk tim senior. Jadi kalau mereka masih berpikir, masih mewawancara, melakukan evaluasi si A, si B, si C, saya sih mendukung ya, supaya kita tidak asal mendapatkan pelatih, tapi betul-betul dengan perhitungan yang matang, dengan syarat-syarat yang menurut saya syaratnya sangat berat. Karena Indonesia ini kan unik, saya bilang. Ya kan, pemain-pemainnya sebagian besar ada di luar, kumpulnya jarang-jarang, komunikasinya juga jarang-jarang, sehingga butuh kualifikasi dengan pelatih dengan kualifikasi yang ekstra prima, yaitu pelatih yang mampu membuat satu tim menjadi sangat solid hanya dalam kumpul paling tidak 3-4 hari. Kan ini yang agak jarang ya bisa didapatkan, sehingga saya paham lah kenapa PSSI sangat hati-hati dalam penunjukan pelatih kali ini. Saya rasa itu adalah bagian dari kehati-hatian yang harus kita hormati juga. Ya, dalam tahap awal proses seleksi ini Sumarji katanya Pak Sumarji ke Eropa. Artinya apakah ini merupakan sinyal sangat terbuka bahwa calon pelatih bukan dari Asia maupun dari Timur? Ya, kalau saya gini lihatnya, kan masih ada tiga ahli-ahli Belanda yang ada di sini kan. Masih ada Simon Tahamata, masih ada Alex Weijers, masih ada Jordi Cruyff. Sehingga kemungkinan besar memang akan dipilih pelatih yang bisa connect dengan mereka, karena bagaimanapun juga Simon adalah orang yang berada di squad talent, sementara Alex Weijers dan Jordi Cruyff ada di bagian teknis. Jadi harus ada kesinambungan di antara ketiga orang ini dengan pelatih yang akan ditunjuk. Dan kalau misalnya menunjuk pelatih dari Eropa, saya rasa juga itu bukan hal yang mengherankan. Karena kan sebagian besar pemain Indonesia sekarang ada di Eropa, gitu loh. Pelatih dari Asia pun saya rasa sangat terbuka, ya kan? Karena kan pelatih Asia sekarang yang terbaik itu juga sudah terbiasa dengan pemain-pemain Eropa. Jadi rasanya sih kemungkinan terbuka pada siapa saja dan tidak menunjuk pada satu region atau wilayah tertentu. Tapi rasanya sih memang harus diperhitungkan matang-matang. Karena ya itu tadi, pemain Indonesia kan kebanyakan di luar negeri dan mereka bukan pemain kelas 1. Ya kan, kalau pemainnya model Leo Messi, Mbappe atau Lamine Yamal, ya kumpul 2-3 hari nggak ada masalah. Nah, masalah adalah kalau ketika pemain Indonesia yang bukan pemain kelas 1 di Eropa harus berkumpul dalam 2-3 hari dan akan harus menjadi tim yang solid. Saya rasa itu harus dipresentasikan oleh pelatih baru bagaimana strategi dia nanti ketika memegang tim Indonesia yang buat saya sangat-sangat unik. Meski tadi kita mengatakan, Bung Joy bilang bahwa siapapun namanya bisa terbuka, tapi tadi dari hasil wawancara sebelumnya, Pak Zainuddin mengatakan bahwa kemungkinan besar nama STY tidak akan masuk lagi, tidak ada dalam daftar 5 nama. Ini putusan yang tepat? Kalau ini singkat aja, Bung Joy. Ya, kalau STY memang itu keputusan, bukan keputusan 1-2 orang ya. STY tidak kembali, mungkin banyak fansnya yang menyesalkan, tapi ada alasan-alasan tersendiri juga dari Esko PSSI, dari Pak Erik, dari semua orang yang terlibat di dalam PSSI. Kan sudah dikasih sinyal bahwa Indonesia harus move on dari Sintayong. Saya rasa itu oke-oke saja ya, meskipun mungkin banyak fans yang kecewa. Tapi kan itu keputusan mutlak kepunyaan federasi. Jadi rasanya sih kalau Sintayong balik lagi juga akan menjadi lebih baik kah atau tidak, ya nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau ada penolakan dalam tanda kutip dari Esko, dari pengurus teras PSSI, ya rasanya nggak perlulah Sintayong balik lagi gitu. Karena masih banyak pilihan pelatih yang bisa mengangkat Indonesia. Dari sebelum diumumkannya, kita masih jadi misteri siapa nama pelatih timnas berikutnya pengganti Patrick Kluivert. Nama-nama yang santer diberitakan ada Kapadze, Jesus Casas, dan juga Hemer. Melihat dari profil timnas kita, kebanyakan dari pemain luar negeri, menurut Anda siapa paling cocok? Karena 3 nama itu sebenarnya mencatatkan prestasi yang luar biasa sih. Saya sebetulnya memfavoritkan ya, tapi ini favorit saya itu Jesus Casas. Ya, mantan pelatih Irak. Kenapa harus Jesus Casas? Dan cocok nggak dengan profil pemain kita?
Ya tentu saja harus cocok. Jadi artinya siapapun yang nanti terpilih, dia harus cocok harus mencocokkan diri. Dan pemain pun harus berusaha untuk tune in dengan pelatih yang baru. Tapi saya rasa begini, kalau saya misalnya favoritnya Jesus Casa, saya punya alasan tersendiri juga. Dia sudah pegang tim Irak, bahasanya kan juga nggak sama gitu loh. Karena dia orang Eropa, kemungkinan saya nggak tahu apakah dia fasih berbahasa Inggris atau tidak. Yang pasti sih orang Spanyol ya, bahasanya Spanyol. Tapi biasanya orang Spanyol itu agak gagu berbahasa Inggris. Tapi rasanya sih kalau untuk pelatih kelas dunia ya, seperti Jesus Casa atau siapapun, rasanya dia harusnya bisa menyesuaikan diri. Tapi yang dalam bayangan saya adalah ketika Indonesia menghadapi Irak di bawah Jesus Casa kan nggak pernah menang. Jadi rasanya ini pelatih punya nilai tersendiri lah, punya kelas tersendiri. Yang lain juga punya keistimewaan. Tapi rasa-rasanya sih tidak jauh. Kalau feeling saya, Bang tidak akan jauh dari pelatih asal Eropa. Kenapa? Ya karena itu tadi masih ada Simon Tahamata, masih ada Cruyff, masih ada Alex Wires. Jadi rasanya sih memang akan datang dari Eropa. Tidak tertutup juga kemungkinan, kan kita nggak pernah tahu juga nih tingkah polanya PSSI kan kadang-kadang misterius gitu. Ya mungkin dari Asia juga bisa gitu kan, mungkin dari Jepang atau dari Korea Selatan. Jadi melihat dari profil pemain kita, kondisi tim kita, kira-kira pelatih seperti apa yang paling tepat untuk melatih timnas kita? Apakah yang punya taktiknya kuat, manajemennya bagus, atau mungkin punya terobosan untuk membawa tim underdog menjadi overperform? Gabungan semuanya, Mbak. Jadi rasanya sih kalau misalnya taktikal, pemain-pemain Eropa yang sudah lama di Eropa, pemain-pemain Indonesia yang kelas 1 yang sekarang ada di timnas, rasanya sih taktikal mereka bisa menyesuaikan diri. Tapi yang justru paling krusial bagi saya adalah ketika tim ini dipegang oleh seorang pelatih yang tidak punya solusi bagaimana membuat tim ini bisa solid dalam 3-4 hari, itu yang menurut saya yang paling krusial. Karena kan kemarin juga kita dengar ada rumors ya yang masih harus dikonfirmasi. Patrick Kluivert itu kan tidak melakukan tactical training ketika mengumpulkan pemain dalam 2-3 hari. Gitu loh. Saya udah tanya ke beberapa orang di lingkar dalam PSSI dan itu betul. Ketika menawan Arab Saudi, melawan Irak, Kluivert tidak melakukan tactical training. Nah ini yang menurut saya ini tidak boleh terjadi kepada pelatih yang baru nanti. Karena menurut saya terobosan yang harus dia presentasikan kepada pengurus PSSI pada Esko adalah sebetulnya soal solusi itu. Kalau soal kualitas pemain, kan Indonesia sekarang ini ya udah dari satu generasi terakhir kan ini yang terbaik lah. Ada Jai, ada Verdong, ada Kevin Dix, ada pemain-pemain yang menurut saya sekarang ya sudah mumpuni lah, sudah bisa bersaing dengan Australia, bisa bersaing dengan Arab Saudi, dengan Irak. Rasanya sih kita tidak pernah punya tim sebaik ini sebelumnya. Jadi harus dipegang oleh pelatih yang betul-betul bisa memanfaatkan kehebatan mereka ya dalam tanda kutip. Karena kalau mau cari yang lebih baik lagi emang nggak ada. Jadi sekarang ini yang terbaik. Bagaimana yang terbaik ini karena terpencar-pencar bisa berkumpul dalam 3-4 hari kemudian menjadi tim yang solid. Ini kan yang tidak pernah terjadi pada era Patrick Kluivert. Baik, Bung Joy, pertanyaan terakhir saya dijawab singkat saja. Jadi pelatih seperti apa yang diharapkan bisa melatih timnas kita dan peringatan kepada PSSI jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali anti klimaks gagal ke Piala Dunia. Soal manajemen timnasnya menurut saya diserahkan kepada Pak Marji saja. Tapi soal manajemen taktikal, manajemen untuk membuat pemain ini bisa kohesinya bisa sangat baik, chemistry-nya sangat baik, butuh pelatih yang rada-rada jenius. Ini ya, pelatih jenius ini biasanya harganya mahal. Nah kalau harganya mahal, apakah PSSI mau untuk menyediakan dana yang besar dan menjamin bahwa tim ini akan jauh lebih baik daripada era Sintayong, dari era Patrick Kluivert? Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Joy telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut barang thrifting adalah barang ilegal sehingga tidak boleh masuk ke Indonesia. Sorotannya kami tampilkan usai jeda.